Di tengah dunia yang penuh kebingungan, banyak jalan ditawarkan, banyak kebenaran diperdebatkan, dan banyak orang merasa hidupnya kosong. Tapi Yesus berkata tegas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ia bukan sekadar memberi petunjuk, ia adalah jawabannya. Hanya di dalam Dia, kita menemukan arah, kepastian, dan hidup yang sejati. Bersama Edis TV, kita akan menyimak video berikut ini. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak Keke, apa sebabnya ninggalin agama Islam? Betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu Keke sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam keluarga mama saya juga bergaul, apalagi suami saya itu Chinese ya. Jadi suami saya Chinese, saya Muslim, masuk Islam dulu. Dulunya mualaf. Mualaf. Dianya. Dia dari Buddha. Dari Buddha mualaf, kemudian udah gitu saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. Iya, biasanya seperti itu. Kalau satu rumah mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. Ya, dulu karena saya diajarkan begini Bang Edis sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi kita tuh nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya ke semua orang tuh toleransi bagus gitu. Tapi kalau mendalami, saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. Nah itu dia benar saya bilang. Betul. Karena saya dulu diajarkan, memang saya toleransi gitu. Karena saya banyak teman juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah. Kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Ya, makanya jangan mendalami. Janganlah kamu. Makanya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. Ya, betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Jangan di dalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa. Karena begini, banyak orang Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi. Enggak begitu. Biarin aja KTP-nya yang Islam. Orangnya kan bukan Islam lagi, nggak apa-apa. Makanya yang beragama itu biarin aja KTP-nya. Biarin saja, suruh saja KTP-nya beragama Islam. Pemilik KTP-nya jangan jadi orang Islam. Ya Keke tuh ikut Tuhan itu baca firman. Baca firman Tuhan. Jadi yang merasa ini luar biasa sekali gitu ajarannya gitu. Jadi mengasihi gitu ya. Terus yaitu nggak ada poligami gitu, tidak mengajarkan poligami. Kebetulan Keke waktu pas baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup Keke nggak pernah lihat Alkitab. Karena kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama orang tua dulu juga, sama nenek, sama Alkitab nggak pernah diperbolehkan. Tapi pas waktu saya di hotel itu ada Alkitab perjanjian, saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya mana tahu. Pas ada di hotel itu ada perjanjian baru gitu. Terus ini kok buku ini luar biasa, ini Yesus itu kok luar biasa gitu. Belum nggak tahu itu Alkitab gitu. Sampai nangis itu di situ. Nah itu dijamah di situ, sampai aduh pingin tahu itu terus suami kalau suami kan pernah sekolah sekolahnya pernah di Kristen. Gila loh katanya, itu Alkitab kamu jangan macam-macam, biarin ini mau Alkitab mau apa, pokoknya ini bagus banget gitu, saya pingin punya gitu. Makanya saya sarankan nih kepada yang muslim dibaca itu begitu ya. Jangan membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Ya, sampai sekarang sih belajar. Begini Kak Keke, karena ini gini, banyak mantan muslimah begitu naik kemari terus cerita begitu. Padahal ceritanya landai-landai saja, biasa-biasa aja, tapi mengalami persekusi. Langsung nanti di inbox, awas kami gimana kami? Nah, biasa itu. Karena mereka memang tidak bisa lagi melawan argumen itu, mereka nggak bisa membantah gitu secara akademis, membantah secara ilmiah itu nggak bisa. Betul. Makanya saya pernah mengatakan, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dan orang bebas mengemukakan pendapatnya soal agama, maka dalam 15 tahun itu orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Yang percaya agama Islam cuma Yusuf PI sendirian.
Begitu. Karena memang mengalami persekusi. Orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam, itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakan lah, diintimidasi lah, dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut. Ya, Mereka pada bungkam begitu. ya kekesalannya sih ya jangan sampai bebal atau membuka hati gitu ya. Kalau membuka hati terus baca firman, pasti kebenaran akan ada Amin, gitu, amin, dalam amin, hidup amin. ini. Oke, begitu ya Kak Tuke ya. Ya, terima kasih Bang Edis ya. sudah Sama-sama. didengerin. Salam kenal. Sama-sama. Salam sama Bang Edward Chen ya. Lagu-lagunya bagus-bagus. Oke. Ya. Makasih Kak Keke. Ya, Kak Keke Tuhan ya. berkati. Sama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu pernyataan yang sangat luar biasa dari mulut Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6 mencatat, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini bukan hanya kalimat indah, tetapi kebenaran yang menjadi pusat iman Kristen. Yesus tidak mengatakan bahwa ia menunjukkan jalan, melainkan ia adalah jalan itu. Ia tidak hanya mengajarkan kebenaran, melainkan ia adalah kebenaran itu. Ia tidak hanya memberi hidup, melainkan ia adalah hidup itu sendiri. Mari kita melihat satu persatu. 1. Yesus adalah jalan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, jalan menuju Elohim terputus. Dosa membuat manusia terpisah dari Elohim. Banyak orang mencoba menemukan jalannya sendiri, lewat agama, filsafat, perbuatan baik, atau meditasi. Tetapi semua jalan itu buntu, karena tidak ada yang sanggup menghapus dosa. Yesus datang untuk membuka kembali jalan itu. Melalui kematiannya di kayu salib, tabir pemisah di bait suci terbelah dua, melambangkan akses langsung kepada Elohim terbuka. Jadi, Yesus bukan hanya penunjuk jalan, melainkan jalan itu sendiri. Barang siapa ada di dalam Dia, pasti sampai kepada Bapa. Bayangkan seperti sebuah jembatan. Ada jurang dalam antara manusia dan Elohim. Tak ada manusia yang sanggup melompatinya. Tetapi Yesus menjadi jembatan itu. Dengan berjalan di atasnya, kita sampai kepada Elohim. Itulah mengapa keselamatan hanya ada dalam Yesus. 2. Yesus adalah kebenaran. Di dunia ini banyak orang mencari kebenaran. Ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran relatif menurut budaya, ada kebenaran pribadi menurut perasaan. Tetapi semua itu terbatas. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Seluruh ajaran, hidup, dan karyanya adalah perwujudan kebenaran Elohim. Ia tidak bisa berdusta, sebab ia adalah kebenaran itu sendiri. Ketika kita mengikuti Dia, kita hidup dalam terang, bukan dalam kebohongan dunia. Itulah sebabnya orang Kristen dipanggil untuk hidup benar, bukan hanya tahu kebenaran. Sebab kebenaran bukan sekadar teori, melainkan gaya hidup yang sesuai dengan Kristus. Dunia mungkin berubah, opini manusia berganti-ganti, tetapi Yesus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dialah kebenaran yang kekal. 3. Yesus adalah hidup. Yesus bukan hanya memberikan hidup sementara, tetapi hidup kekal. Ia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Hidup yang Yesus berikan bukan sekadar panjang umur, melainkan kualitas hidup yang sejati, damai, sukacita, dan pengharapan kekal. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak hanya menerima kehidupan baru di dunia ini, tetapi juga jaminan hidup kekal bersamanya. Inilah kabar penghiburan terbesar bagi orang percaya. Kematian bukan lagi akhir, melainkan pintu menuju hidup yang lebih mulia bersama Elohim. 4. Aplikasi bagi kita. Saudara-saudari, jika Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita harus menanggapi dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi mencari jalan lain, karena Yesus satu-satunya jalan. Jangan lagi terombang-ambing oleh kebohongan dunia, sebab Yesus adalah kebenaran. Jangan lagi hidup dalam kehampaan, sebab Yesus memberi hidup yang sejati. Hidup dalam Yesus berarti berjalan setiap hari bersama Dia. Itu berarti menyerahkan keputusan, cita-cita, dan seluruh aspek hidup kita kepada bimbingannya. Itu berarti meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Itu berarti meyakini bahwa tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, banyak orang mencari arti hidup, banyak orang mencari kebenaran, banyak orang mencari jalan keluar dari masalah mereka.
Tetapi semua pencarian itu hanya berakhir ketika kita datang kepada Yesus. Mari kita renungkan, di manakah kita sekarang? Apakah kita masih berusaha mencari jalan sendiri? Apakah kita masih bingung dengan kebenaran dunia yang bercampur baur? Apakah kita merasa hidup kita hampa? Yesus berkata dengan jelas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dialah jawaban dari semua pencarian kita. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Karena itu, marilah kita percaya dan hidup di dalam Yesus setiap hari. Dengan demikian, perjalanan hidup kita tidak sia-sia, melainkan pasti berakhir di dalam rumah Bapa, bersama Dia untuk selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.